Halo, selamat pagi semuanya. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan tetap membahas tentang pengaturan pH darah. Oke, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pH darah itu sangat penting untuk mempertahankan metabolisme tubuh. Nah, apabila terjadi gangguan pada pH darah, ya kan, maka tubuh tidak akan bisa berfungsi dengan normal. Nah, gangguan pH darah ini dapat berupa alkalosis jika pH darah meningkat atau asidosis jika pH darah turun. Nah, perubahan pH darah ini dapat disebabkan oleh perubahan laju respirasi nih ataupun metabolisme. Oke. Nah, perubahan pH darah kemudian diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah respirasi asidosis. Ya kan? Ini terjadi ketika kita menahan nafas dalam waktu yang lama, sehingga produksi CO2 akan meningkat dan berdampak pada meningkatnya produksi HCO3- dan H+. Nah, perubahan pH darah berikutnya adalah respirasi alkalosis. Ini terjadi kalau kita melakukan yang namanya hiperventilasi atau bernafas dengan laju yang cukup tinggi, yang berakibat pada pembuangan CO2 yang tinggi dan kemudian berdampak pada menurunnya HCO3- dan kadar H+ di dalam darah. Nah, perubahan yang ketiga dikenal dengan istilah metabolic acidosis. Ini terjadi ketika tubuh menghasilkan senyawa-senyawa asam organik, ya kan, yang berakibat pada meningkatnya kadar H+ dan menurunnya kadar HCO3- dan CO2. Jadi di sini HCO3- dan CO2 menurun karena kedua komponen ini berperan sebagai sistem buffer yang akan menyerap H+ yang diproduksi oleh asam organik. Kemudian ada yang namanya metabolic alkalosis. Di sini dicirikan dengan menurunnya H+ di dalam darah dan meningkatnya HCO3- dan CO2 di dalam darah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara tubuh mempertahankan pH darah. Yang pertama adalah dengan menggunakan mekanisme buffer. Jadi kita tahu adalah buffer merupakan zat yang dapat menerima ataupun mendonorkan H+. Jadi cara kerja buffer adalah apabila pH darah turun, yang dicirikan dengan meningkatnya H+ di dalam darah, maka buffer akan meningkat H+ dan berubah menjadi H buffer. Namun, ketika kadar H+ di dalam darah turun atau pH-nya naik, ya, maka buffer akan berperan sebagai donor H+. Jadi dia akan berubah menjadi H+ plus buffer min. Nah, buffer utama yang ada di dalam darah itu adalah sistem buffer CO2 HCO3-. Oke, di mana ini dibentuk dari proses katalisasi CO2 dan H2O oleh karbonat anhidrase menjadi H2CO3 yang kemudian terdisosiasi menjadi HCO3- dan H+. Jadi pada sistem ini ketika kadar H+ di dalam darah naik atau pH darahnya turun, maka H+ akan diikat oleh HCO3- dan dia berubah menjadi H2CO3. Namun apabila kadar H+ di dalam darah turun atau pH-nya naik, maka H2CO3 akan terurai menjadi HCO3- plus H+. Nah, dengan mekanisme itu maka setiap kenaikan ataupun penurunan pH itu akan dilawan oleh sistem buffer ini sehingga pH darah akan kembali ke nilai normal. Nah, selain sistem buffer, sistem pernafasan juga memegang peranan penting dalam mengatur pH darah dengan menyeimbangkan laju produksi dan pembuangan CO2. Nah, kita lihat di sini bahwa perubahan laju pernafasan itu dapat berdampak pada pH darah. Misalnya di sini kalau respirasi berlangsung setengah kali dari normal di sini, maka
pH darah akan turun sebanyak 0,2. Dan ketika laju pernapasan menjadi 2 kali lipat normal, maka pH darah bisa naik sebanyak 0,2. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, balik lagi bahwa CO2 itu merupakan komponen untuk membuat sistem buffer di dalam tubuh, ya kan? Sekaligus dia juga menyebabkan darah menjadi asam. Nah, jadi ketika produksi CO2 tinggi, maka dia berpotensi akan menyebabkan pH darah turun. Nah, maka untuk melawan peningkatan kadar H+, akibat tingginya produksi CO2 pada proses respirasi seluler, maka laju pernapasan akan meningkat. Dengan demikian, maka CO2 yang dibuang juga akan meningkat, mengimbangi peningkatan produksi CO2 oleh respirasi sel. Nah, hal yang terjadi sebaliknya pada ketika misalnya pH darah naik. Nah, ketika pH darah naik, maka laju pernafasan akan menurun sehingga di sini CO2 tidak akan dibuang melalui pernafasan, namun akan diubah menjadi asam karbonat sehingga dapat mensuplai H+ yang ada di dalam darah. Oke. Nah, selain pernafasan, ginjal juga memegang peranan penting di sini, di mana ketika pH darah turun atau kadar H+ meningkat, di sini ginjal dapat berperan sebagai donor HCO3-. Oke, nah HCO3- yang dilepaskan ke dalam darah oleh ginjal itu akan mengikat H+ sehingga pH darah kembali ke kondisi normal. Nah, HCO3- ini dapat dibentuk dari bahan baku CO2 ataupun dari metabolisme asam amino glutamin. Nah, ketika kemudian pH darah meningkat akibat menurunnya kadar H+, di sini juga ginjal dapat berperan sebagai donor H+, ya kan, yang akan mengembalikan pH darah ke nilai normal. Oke, baik. Ini yang bisa saya bagi. Semoga video ini membantu kalian belajar meskipun dari rumah. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan yang lain.